siang Ibu. Iya Ibu, tadi pagi saya sempat melihat wajah Ibu sedikit murung dan bersahabat, dan tadi saya juga mendengar suara-suara yang keras keluar dari bibir mulut Ibu. Kira-kira ada masalah apa Ibu? Ya begini Ibu Min, tadi pagi itu mungkin suara saya agak menggeli karena sudah beberapa waktu yang lalu saya menginformasikan kepada semua guru bahwa di minggu ini batas pemasukan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, tapi sampai dengan hari ini hanya ada beberapa guru saja yang mau memasukkan. Kebanyakan dari guru belum memasukkan. Untuk itulah membuat saya hari ini mungkin agak kesal dan nadanya lebih tinggi untuk mengingatkan rekan-rekan guru yang belum memasukkannya. Iya Ibu, menurut Ibu mengapa guru-guru tidak memasukkan RPP pada waktunya? Kalau berdasarkan pengamatan saya, ada guru-guru yang sengaja ataupun sampai saat ini belum memasukkan RPP itu terkait dengan kendala yang pertama, mungkin mereka dalam pada saat menyusun rencana pembelajaran itu sangat sulit untuk menentukan indikator-indikator pencapaian kompetensi yang harus mereka capai pada saat pembelajaran. Yang berikut mungkin kondisi kesehatan mereka terganggu sehingga saya tidak lalu harus egois bahwa mungkin pada kesempatan ini mereka belum bisa memasukkan, tapi saya juga harus ingin mengetahui kendala-kendala apa sehingga sampai detik ini pun belum ada yang memasukkannya. Jadi ketika guru-guru mengajar di kelas, apakah diperbolehkan mereka mengajar tanpa RPP karena tadi ada kendala-kendala yang sudah disampaikan? Kalau setahu saya aturannya bahwa untuk proses pembelajaran di kelas itu harus berpedoman atau berpatokan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah guru buat. Kalaupun ada guru yang tidak mengajar menggunakan RPP, bisa saja mereka belajar tetapi tujuannya kan paling tidak jelas, tidak sesuai dengan sama seperti kita merancang dia punya rencana pelaksanaan pembelajaran, otomatis tujuannya dia akan terarah. Jadi itu masalahnya Ibu ya, ketika guru-guru mengajar tidak mengacu pada RPP, maka tujuan pembelajaran juga tidak tercapai dan anak-anak pun juga pasti akan menyerap ilmu hanya sebagian. Jadi menurut Ibu kira-kira solusi apa yang dapat ditempuh oleh Ibu ketika menyikapi masalah ini? Kalau untuk hal ini saya sendiri sudah punya prinsip di dalam diri saya bahwa saya tetap akan mendampingi teman-teman guru yang misalnya mereka terkendala dalam membuat RPP sehingga saya bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik sehingga mereka juga akan tetap semangat, tergerak hatinya, dan di kesempatan-kesempatan yang berikut mereka tetap akan membuat RPP sebagai persiapan sebelum mengajar di kelas. Terus Ibu kira-kira rencana tindak lanjut apa yang Ibu lakukan terkait dengan solusi yang disampaikan? Ya, tindak lanjutnya sesuai dengan kita punya kalender pendidikan bahwa di bulan September ini kita akan ada dalam proses supervisi di kelas. Untuk itu kepala sekolah yang punya tugas melakukan supervisi. Kalaupun kepala sekolah tidak sempat, maka saya selaku wakasih kurikulum akan bersama-sama dengan kepala sekolah akan memantau perkembangan teman-teman ini di kelas teristimewa dalam hal supervisi pembelajaran. Ya, jadi tindak lanjutnya supervisi di kelas ya Ibu. Kemudian Ibu komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmennya tetap setiap orang, setiap guru itu harus memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran, dan setiap tahun sebelum kita memulai proses pembelajaran di kelas kita ada di dalam program musyawarah guru mata pelajaran, di mana di dalam musyawarah guru mata pelajaran itu kita semua akan terlibat dalam pembuatan ataupun penyusunan perangkat pembelajaran. Iya. Baik Ibu, jadi siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen ini?
tentunya yang akan membantu saya dalam melaksanakan komitmen ini kepada sekolah dan semua guru-guru, kita akan semua ada dalam satu komitmen bersama untuk melaksanakan yang namanya pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Iya. Jadi komitmen yang sudah Ibu sampaikan itu pasti akan ditopang oleh kepala sekolah, oleh semua rekan-rekan guru, dan yang pastinya kan masalah ini dapat diatasi oleh Ibu dengan setiap solusi yang sudah diberikan. Jadi saya berharap Ibu tetap semangat, apapun masalah boleh dapat dilewati dengan senyum, dan dengan komitmennya Ibu tetap mendampingi para guru dan melaksanakan supervisi. Ya, saya kira setiap solusi dan masalah yang sudah disampaikan ini dan rencana tindak lanjutnya dapat diterapkan oleh Ibu. Terima kasih. Sama Ibu.